Oke, selanjutnya adalah jadi diketahui kita sudah mengerti bahwa penampang kolomnya adalah 400 kali 400, lalu DS dan DS aksennya adalah 60 ya. 60 dan 60. Sehingga di sini ada A1 dan A2 ya, baris kiri dan baris kanan. Maka kita punya FC prime 20 MPa, FY-nya 300 MPa, epsilon Y-nya adalah FY per ES 300 per 200 ribu, A1 sama dengan A2. AST adalah A1 plus A2, sehingga tinggal kalikan 2 saja, hasilnya adalah 3800 sekian mm persegi. Selanjutnya tinjauan beban sentris ya. Jadi kalau di sini Anda akan lihat bahwa ada 5 tinjauan. Pertama tinjauan beban sentris ya. Jadi ini, yang kedua ketika beton, ketika kondisi tekan menentukan. Lalu yang ketiga ketika keadaan berimbang menentukan. Yang keempat ketika tulangan tarik menentukan, dan yang kelima adalah ketika P sama dengan 0. Oke ya, ketika P sama dengan 0. Jadi ada 5. Sedangkan kalau di awal tadi ada 3 ya. Aksial konsentris, renggangan berimbang, dan momen lentur murni. Oke. Kita lanjut ke bagian A. Beban sentris. Ya. P0 0,85 FC prime, AG agros ya, berarti 400 kali 400, AST 3801, lalu 3801,32 kali FY 300 ya. Jadi sudah diketahui di sini. Lalu si P0 berarti 0,65, PN 0,85, dan si PN 0,65. Tinggal dikalikan aja, 3795 dapat dari sini. Lalu 0,8 P0 untuk PN max adalah 3795. Dapat 3036, dan si PN max 0,65 kali 3036 mendapat sekian. Oke ya, jadi tinjauan beban sentris mudah saja gunakan rumus ini. Lalu untuk tinjauan beton tekan menentukan, ya ini terjadi jika C lebih dari CB. Maka yang perlu ditentukan adalah area CB dulu ya. CB-nya dulu kita tentukan. Ya ini 600D per 600 plus FY didapat 227 mm. Ketentuannya apa? C lebih dari CB. Maka Anda tentukan C sama dengan 300 mm, kan lebih dari 227. Sehingga karena lebih dari CB, maka kita bisa menggambar blok tekan di sini. Kan total penampang kan 400, maka serat. Ya ini 300, sisanya berarti 100 ya. Ini ketika sentrisnya 0 ya. Garis senternya 0. Selanjutnya diambil C sudah, A-nya berarti kan beta 1 kali C, 0,85 kali 300, sehingga didapat 255 mm. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, kita akan menggunakan epsilon 1, lalu epsilon 2, seperti pada gambar. Epsilon 1, epsilon 2. Epsilon 1 dan epsilon 2 itu akan mewakili apa? Epsilon 1 akan mewakili tension. Epsilon 2 akan mewakili CS. Ya kan? Beton ditekan punya, beton ditarik punya, lalu betonnya sendiri mana? Betonnya sendiri adalah CC. Nah, ini blok tekannya. Bloknya sekian, maka dia dibuat beban poin ya, beban merata dibuat beban poin menjadi CC di sini. Ini adalah CC. Maka epsilon 1 adalah 190 per 300 kali 0,003. 190 berarti artinya berapa? 100 ini. Min 60 berarti jarak dari sini ke epsilon 1. Berapa? Kan 40 ya kan, 190. Jadi 40. Dan seterusnya didapat 0,4 kali 10 pangkat min 3 kurang dari epsilon Y. Nah, kalau misalnya regangan, epsilon kan regangan, epsilonnya kurang dari epsilon Y, maka kita akan gunakan rumus sekian ini. Epsilon 1 kali ES, modulus elastisitas, maka didapat 0,08 kN per milimeter kuadrat. Lalu epsilon 2, aksen ya. Seharusnya epsilon 2 cukup, maka 300 min 60 per 300. Kenapa 300 min 60? Karena kita akan mencari jarak antara epsilon 2 sini sampai ke sini ya, sampai ke titik sini.
garis netral putus ini sampai ke sini. Epsilon 2. Bagaimana berarti 300 min 60? Ini kan 60. Ya 360 per 300 kali 0,03 didapat 2,4. Nah, Anda ketahui bahwa epsilon Y nilainya berapa? 1,5, ya kan? Sedangkan di sini dapat 2,4, berarti lebih besar. Artinya apa? Maka kalau dia lebih besar daripada epsilon Y, dia akan gunakan FY sama dengan 0,3 kilonewton per milimeter kuadrat. Sehingga Anda tinggal tuliskan saja, yakni T1 min 1900,66 kali 0,08. Dari mana? 1900 didapat dari ini. 0,08 dapat dari sini. Ya. Itu terus CC ini rumus, Anda cek lagi 0,85 dan seterusnya dan seterusnya. Maka Anda akan dapat 1734. Lalu CS ya C2 harus mungkin ya oke lah C2 nggak apa-apa, tapi ini still ya harusnya. Ya, ini 1900 kali 0,3. Jadi bedanya kalau yang tarik dia dikalikan 0,08, tapi kalau yang tekan dia dikalikan 0,3. Kenapa? Karena dia sudah luluh, ya kan? Ya, sudah luluh. Didapat 152 minus 1734 dan 570, ya. Ini adalah PU-nya. Anda dapat 2152,15. Problemnya adalah bahwa Anda tidak hanya checking terhadap aksial, tetapi checking terhadap momen. Sehingga di sini Anda harus kalikan T1 kalikan eksentrisitas, CC kalikan eksentrisitas, C2 kalikan eksentrisitas. Nah, rumusnya ada di mana? Rumusnya ada di sini pada dasarnya. Prinsipnya itu ada di sebentar. Nah, inilah. Ini sama. CC kalikan ini, CS kalikan ini, T kalikan ini. Ini eksentrisitasnya. Sehingga saya bisa ambil di sini bahwa 0,4 per 2 kurangi 0,6. Ya. Sama dengan min 0,14. 0,4 min 0,255 per 2, 0,0725 dan seterusnya dapat sekian. Nah, 0,4 itu apa? Itu adalah penampangnya lebar ya. Oke, 0,4. Ini kan total 0,4, 400 lah ya, kan 0,4. Per 2 berarti artinya dibagi 2. Kurangi 0,6 ya, ini harusnya 0,06 ya. Tipe ya, harusnya 0,06. Ini juga harusnya 0,06. Tipe karena dia kan 60 mili ya, 60 mili. Gitu ya, 60 mili atau 6 cm kan. Sehingga ini tipe, sehingga Anda kalau 0,4 per 2 kurangi 0,06 hasilnya adalah sekian. Lalu ini Anda dapat, ini hasilnya ada sekian. Anda ceklah tadi yang rumusnya itu persis 0,4. Rumus yang ini ya CC 0,4 min 0,225 per 2 ya. Gitu. Selanjutnya 0,255 dapat dari mana? Dari sini ya. Kan 25,5 cm ya kan, berarti kan 0,255 meter, sehingga didapat hasilnya sekian. Sehingga P kali E, jadi T1 kalikan Z1 sekian, ini kalikan ini sekian, ini kalikan ini sekian, sehingga MN ya adalah 226,8. Sehingga Anda dapat PN, Anda dapat MN, tinggal kalikan C-nya 0,65, sehingga didapat 1398,90 dan 147,45. Itu tahap jika beton tekan menentukan. Selanjutnya, pada kondisi berimbang. Apa maksudnya berimbang? Berarti kita gunakan CB, ya kan? Di sini Anda lihat bahwa terjadi pada nilai CB 227. Jadi yang dipakai 227. Terlihat di gambar. Ini di gambar. 227 CB. Maka 400 kurangi 227 sisanya adalah 173. Seperti tadi konsepnya sama. Kita tentukan A. Berarti beta 1 kalikan C. 0,5 kali 227. Sama dengan 193 mm. Lalu epsilon 1 sama dengan 173 min 60. Kenapa 60? Karena jaraknya tadi ya. Jadi jarak epsilon 1 ke titik sini. Nah, berapa? Masa ini kan 173, sisa ini kan 60, berarti ini sisanya berapa? Jadi 33 min 60 per 227 kali 0. Dapat 1,5, persis sama. Enggak F1-nya
didapat 0,3. Kenapa? Karena dia sama dengan nilai FY, ya kan? Epsilon aksen 2, 27 min 60, ya kan? Kenapa? Karena di sini kan jaraknya 60, ya enggak? Sehingga Anda kalikan aja bagi dan sebagainya 2,21 sehingga more than. Karena dia more than maka otomatis pakai ini. Sehingga dari kondisi tersebut maka Anda cek lagi rumusnya. Rumusnya adalah AS kalikan FY, ini juga AS kalikan FY, ya kan? Karena dia baja. AS FY AS FY. Lalu ini AS-nya AS tarik ya, ini AS AS tekan. Jadi bisa aja nanti soalnya berubah. AS tarik ada 5 tulangan, AS tekan ada 4 tulangan, kan beda nanti. Sehingga CC-nya pakai biasa rumus biasa, nggak ada perubahan, sehingga didapat PPP dijumlahkan didapat sekian, 1312,4 P balance. Lengan persis sama kayak tadi, cuman ini dibedakan aja. Tadi kan 0,255, ini ikut ini ya, A-nya 193. Oke, apalagi ya? Ini lengan ke pusat. Saya yakin dari Anda ada yang bingung. Nanti tinggal Anda tanyakan aja, sekali lagi akan saya jelaskan ya. Selanjutnya momen KNM ya, ini tinggal dikalikan, ini kalikan, ini kalikan, ini jumlahkan sekian. PN, PNP, MNP. Udah dapat. Lalu keadaan tarik, tulangan tarik. Nah, tarik kan dia berarti less than CB, less than dari 227 diambil C sama dengan 160. Oke. Sehingga seperti biasa A-nya dicari dapat 136 mm. Oke, cek epsilon 1, cek epsilon 2. Epsilon 1 gimana? Oh, lebih dari 1,5. Lebih dari 1,5. Maka dia gunakan FY. Ini juga lebih dari, berarti gunakan FY. Gitu ya. Selanjutnya tinggal AS, FY, lalu ini kompak 5, beta 1 dan seterusnya, didapat sekian-sekian. Ini Z1, ZC, Z2, lalu seterusnya. Ini ingat ya, ini berubah beda ya. Jadi karena dia penggunaan A-nya, penggunaan kurang dari CB, sehingga A-nya berubah menjadi 0,136. Oke. Ini masih tipe ya, 0,06 ya, sorry ya. Jadi slippery, mungkin yang ngetik, bukan saya yang pasti. Selanjutnya momen dapat sekian, PN, PNP. Oke dan batas struktur boleh dianggap hanya menahan momen lentur pada PU theta di mana 0,1 kali Fc prime BH dapat 320 kN ya. Lalu di sini didapat balance-nya tadi berapa? 601 ya. Oke, didapat 853,06 kN ya. Sehingga dipilih yang paling kecil di sini. Itu ini yang paling kecil adalah 320. 320. Oke. Diambil PU tetanya 30. Nah, kondisi terakhir P sama dengan 0. Oke, pada keadaan ini dihitung seperti balok karena luas tulangan tekan dan tarik sama A2 aksen sama dengan A1. Apa maksudnya? Tadi Anda ingat, tulangan kiri sama tulangan kanan sama, sehingga kondisinya seperti ini ya. Sehingga Anda pakai rumus saja, udah percaya aja pakai rumus yang ini ya. P-nya sekian, Q-nya sekian, A-nya sekian. Ya udah, ini tinggal inputkan saja F2 aksen. Ini pakai rumus ini sehingga didapat MNC, MNS ya. Ingat C apa? C adalah konkret, S adalah steel ya, sehingga dapat MN plus MNC, MN sama dengan konkret plus steel ya enggak? Kan gabungan. Sehingga dapat 171,90. Nah, ini adalah diagram interaksi kolom disajikan pada gambar ini ya. Anda lihat yang tadi, jadi hasil yang ini 2467,25 3795, 2467, 3036 dan 1973 itu diinputkan pada diagram. Anda lihat
hal tersebut. Nah, kan di sini 37 kan? 37. Di sini 2467, ya enggak? Iya. Dan seterusnya Anda inputkan tadi yang hasil PN, MN ya, yang baik sebelum si dan yang penggunaan si. Jadi kalau yang ini yang sebelum si, yang kurva paling luar itu sebelum si. Kurva dalam itu yang sudah pakai si. Jadi kurva luar disebut kuat nominal, makanya dia disebut PN, ya kan? N-nya itu nominal. Kuat yang bagian dalam itu disebut dengan kuat rencana karena dia harus dikalikan dengan C-nya adalah 0,8. Oke, ini adalah gambarnya. Selanjutnya kontrol kekuatan kolom. Anda lihat di sini kalau misal Anda punya desain kolom, nah di sini kolomnya adalah PU yang diambil dari ETAPS atau SAP 2000. Itu PU MU-nya adalah 1280 dan MU-nya 150, maka Anda pasangkan. Ini kan 1280 nih. Ya. Kalau ini kan 150. Nah, ternyata dia letaknya di sini. Oh ya wes, berarti diagram interaksi kuat rencananya dia masih masuk, maka mampu menahan beban yang bekerja padanya. Tuh ya.